Bro, pernah nggak lu ngerasa kayak hidup ini berat banget? Dari luar, orang-orang lihat lu baik-baik aja. Lu masih ketawa, masih nongkrong, masih kerja. Tapi di dalam hati lu rapuh, capek, bahkan kadang pengen nyerah aja. Itu realita banyak pria hari ini. Bedanya, jarang ada yang banding ngaku. Kenapa? Karena dari kecil, kita udah dicekokin dengan kalimat cowok itu harus kuat, cowok nggak boleh nangis, cowok harus bisa menanggung segalanya. Dan lu tahu yang paling nyakitin? Banyak orang nganggep kalau pria itu nggak punya hak buat ngerasa lemah. Kalau lo jatuh, lo dihina. Kalau lo curhat, lo dibilang cengeng. Kalau lo gagal, lo dianggap pecundang. Padahal cowok itu juga manusia, bisa capek, bisa hancur, bisa kehilangan arah. Makanya di narasi ini gue mau bongkar 10 hal yang bikin mental pria hancur. Gue gak cuma mau nunjukin masalahnya, tapi juga kasih lo gambaran gimana cara menghadapinya. Karena bro, hidup ini bukan tentang seberapa banyak lo jatuh, tapi tentang seberapa sering lo bisa bangkit lagi. Hidup dalam bayang-bayang, perbandingan. Lo pasti pernah kan dibandingin? Waktu kecil, lo dibandingin sama teman sebangku. Waktu remaja, lo dibandingin sama tetangga. Waktu dewasa, lo dibandingin sama saudara atau bahkan sama pacar. Lihat tuh, si A udah punya rumah, lu masih ngontrak. Lihat tuh, si B udah nikah, lu masih jomblo. Lihat tuh, si C udah sukses, lu masih gitu-gitu aja. Kalimat kayak gini tuh kayak racun bro. Pelan-pelan masuk, bikin lo ngerasa diri lo gak cukup, bikin lo minder, bikin lo ngerasa gagal. Masalahnya, manusia itu emang gampang banget kepancing buat ngebandingin diri. Kita scroll Instagram, lihat temen udah liburan ke luar negeri, kita ngerasa hidup kita flat. Kita buka TikTok, lihat orang seumuran udah punya bisnis miliaran. Kita langsung drop. Padahal yang kita lihat itu cuma potongan kecil dari hidup orang lain, bukan keseluruhannya. Lu nggak lihat proses berdarah-darahnya. Lu nggak lihat air matanya. Lu cuma lihat hasil akhirnya. Dan ini bahaya banget. Karena kalau lo terus hidup dengan standar orang lain, lu nggak akan pernah merasa cukup. Mau lo capai apapun, selalu ada orang yang lebih. Stop bandingin diri lo sama orang lain. Bandingin diri lo sama diri lo yang kemarin. Kalau hari ini lo lebih baik sedikit daripada kemarin, itu udah kemenangan besar. Percaya deh, hidup itu bukan balapan. Hidup itu perjalanan. Dan lo punya jalur masing-masing. Menjadi people pleaser. Banyak pria hancur bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mereka terlalu sibuk nyenengin orang lain. Mereka selalu bilang iya biar nggak nyakitin orang. Mereka selalu nurut biar diterima. Mereka selalu korbankan diri sendiri biar nggak ada yang kecewa. Masalahnya, kalau lo terus diri people pleaser, lama-lama lo kehilangan jati diri. Lo nggak tahu lagi apa yang benar-benar lo mau. Lo cuma hidup buat jadi cermin orang lain, bukan diri lo sendiri. Contoh sederhana. Lo capek, tapi teman ngajak nongkrong. Lo tetap ikut biar nggak dibilang sombong. Lo nggak punya duit, tapi lo minjem cuma biar bisa traktir pacar. Lo punya impian, tapi lo buang jauh-jauh cuma karena orang tua lo pengen lo ikut jalannya mereka. Akhirnya apa? Lo hampa. Lo jalani hidup dengan wajah tersenyum, tapi hati lo kosong. Mulailah untuk belajar bilang tidak. Lo bukan robot, lo punya batas. Lo nggak bisa nyenengin semua orang bro. Kalau lo terus-terusan nurut sama semua orang, lo bakal jadi boneka. Jangan takut dibilang egois. Kadang mikirin diri sendiri itu perlu. Karena kalau lo nggak bahagia, gimana lo mau bikin orang lain bahagia? Nggak punya tujuan hidup yang jelas. Bro, coba jujur sama diri lo sendiri. Pernah nggak lo jalanin hidup kayak air mengalir aja? Bangun tidur, kerja, pulang, tidur lagi. Weekend nongkrong, Senin balik kerja lagi. Muter terus kayak roda, tapi lo nggak tahu lo lagi muter buat apa. Hidup tanpa tujuan itu bikin mental lo gampang hancur. Kenapa? Karena otak lo selalu nyari makna. Kalau lo nggak punya arah, lo bakal terus ngerasa kosong, walaupun dari luar, hidup lo kelihatan baik-baik aja. Banyak cowok hari ini kehilangan motivasi bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka gak punya tujuan jelas.
Mereka kerja cuma buat gaji bulanan. Mereka hidup cuma buat bertahan, tanpa ada alasan besar yang bikin mereka mau bangun pagi dengan semangat. Tujuan itu kayak bahan bakar, bro. Semakin jelas tujuan lo, semakin kuat mental lo. Dan kalau lo udah punya arah, lo gak gampang goyah walau ada badai di jalan. Bergantung pada validasi orang lain. Ini penyakit mental yang sering gak disadari. Banyak pria baru merasa berharga kalau ada orang lain yang muji. Kalau ada yang bilang, keren lo, hebat lo, baru deh mereka senyum. Tapi kalau nggak ada yang apresiasi, mereka langsung down. Masalahnya, kalau lo hidup dari validasi orang lain, lo kayak pengemis perhatian. Lo terus minta, dan minta, padahal orang lain nggak selalu bisa ngasih. Akhirnya, lo gampang jatuh setiap kali nggak dapet pengakuan. Lo jadi kayak boneka yang dikendaliin tombol orang lain. Kalau mereka tepuk tangan, lo bahagia. Kalau mereka diem, lo hancur. Bro, lo harus sadar, harga diri lo bukan ditentuin orang lain. Lo yang nentuin sendiri. Kalau lo terus menggantungkan kebahagiaan lo di tangan orang lain, lo bakal gampang banget dikendalikan. Jangan hidup buat tepuk tangan, hidup buat diri lo sendiri. Tanya ke diri lo, apa gue bangga sama diri gue hari ini? Kalau jawabannya iya, itu udah cukup. Validasi terbaik itu bukan dari luar, tapi dari dalam hati lo sendiri. Hidup di masa lalu. Ini juga salah satu racun mental yang paling banyak makan korban. Terjebak di masa lalu. Ada orang yang gak bisa move on dari mantan. Ada yang masih nyesel karena gagal waktu muda. Ada yang terus mikirin kesalahan yang udah lewat, sampai gak bisa fokus jalanin hari ini. Masalahnya, masa lalu itu gak bisa diubah. Gak peduli seberapa keras lo pengen balik, gak akan pernah bisa. Tapi banyak pria tetap nyekap dirinya di penjara masa lalu. Lo tahu kan, mobil punya spion kecil di depan. Itu buat ngingetin jalan belakang. Tapi kaca depan jauh lebih besar. Artinya apa? Fokus utama lo harus ke depan, bukan ke belakang. Contoh nyata, ada cowok yang gagal bisnis sekali, terus seumur hidup gak berani mulai lagi. Ada yang pernah disakiti satu perempuan, lalu percaya semua perempuan sama. Belajarlah untuk berdamai dengan masa lalu. Jangan dilupain, tapi ambil pelajaran. Kalau lo jatuh, itu bukan akhir. Itu cuma bagian dari cerita lo. Jangan biarin satu bab buruk menutup seluruh buku hidup lo. Ingat bro, masa lalu itu guru, bukan penjara. Gak bisa ngontrol emosi. Bro, lo pasti pernah ngalamin momen dimana lo kesel banget, terus akhirnya meledak. Entah marah sama temen, pasangan, keluarga, atau bahkan diri lo sendiri. Dan lo sadar setelah lo marah, setelah lo teriak, setelah lo banting barang, masalah lo gak selesai, malah nambah masalah baru. Kenapa ini bahaya? Karena emosi yang gak terkendali bisa jadi penghancur terbesar mental pria. Lo bisa punya masa depan cerah, tapi satu emosi yang gak lo kendaliin bisa ngerusak semuanya. Coba bayangin, lo lagi kesel sama atasan, lo banting meja, bisa langsung dipecat. Lo lagi ribut sama pasangan, lo kebawa emosi, hubungan hancur. Emosi itu kayak api bro. Api bisa dipakai buat masak, kasih kehangatan, bahkan menerangi jalan. Tapi kalau nggak dikontrol, api yang kecil bisa bakar rumah lo sampai rata dengan tanah. Belajar diam sebelum ngomong, tenang sebelum bertindak. Lo nggak harus langsung respon semua hal. Kadang, ngambil jeda sebentar, justru bikin lo lebih kuat. Orang yang mentalnya kokoh bukan berarti nggak pernah marah, tapi mereka bisa kendaliin
kapan dan gimana cara mereka meluapkan emosi. Lingkungan toksik. Lo mungkin mikir mental lo hancur karena diri lo sendiri. Tapi seringkali penyebabnya justru ada di sekitar lo, yaitu lingkungan. Lingkungan yang toksik itu kayak racun pelan-pelan. Lo mungkin gak sadar, tapi tiap hari lo disuntik energi negatif. Dan lama-lama, racun itu bikin mental lo keropos. Contoh lingkungan toksik. Temen yang cuma datang kalau ada maunya. Circle nongkrong yang isinya cuma ngomongin orang lain. Pasangan yang gak pernah support, malah ngerendahin lo terus. Lo pikir itu biasa? Enggak bro, itu bisa ngancurin kepercayaan diri lo, bikin lo ragu sama diri sendiri, dan bikin lo selalu mikir, gue emang gak berguna. Kalau lingkungannya racun, jangan ragu buat cabut. Gue tahu gak gampang ninggalin orang-orang terdekat, apalagi kalau udah kenal lama. Tapi ingat, lo cuma punya satu mental. Kalau rusak, susah diperbaiki. Cari lingkungan yang sehat, cari orang-orang yang bikin lo berkembang, yang doain lo, yang tepuk tangan buat keberhasilan lo tanpa iri. Lingkungan sehat itu bukan dicari, tapi dipilih. Overthinking berlebihan. Bro, ini penyakit yang hampir semua orang alamin, overthinking. Lo kebanyakan mikir, tapi jarang action. Alhasil, lo kecapekan sendiri di kepala lo. Padahal kenyataannya belum tentu kayak yang lo bayangin. Overthinking itu ibarat lo nonton film horor buatan otak lo sendiri. Lo bikin skenario yang serem-serem, padahal film itu cuma ada di kepala lo, bukan di dunia nyata. Contoh, lo mau mulai usaha, tapi lo mikir, gimana kalau gagal? Gimana kalau rugi? Gimana kalau ditipu? Akhirnya nggak jadi mulai. Lo mau melangkah ke hal baru, tapi otak lo udah nyiapin 1000 alasan kenapa lo bakal gagal. Akhirnya lo berhenti di tempat. Lo nggak jalan kemana-mana. Dan itu bikin mental lo makin drop karena lo ngerasa nggak ada progres. Tulis, rencanain, lalu action. Jangan semua diputar di kepala. Kalau ada masalah, pecah jadi potongan kecil. Fokus selesain satu persatu. Ingat bro, pikiran lo bisa jadi sahabat, tapi bisa juga jadi musuh terbesar. Lo yang harus kendaliin pikiran lo, bukan sebaliknya. Terlalu keras pada diri sendiri. Bro, kadang musuh terbesar lo bukan orang lain, tapi diri lo sendiri. Banyak cowok yang pengen kelihatan sempurna, pengen selalu kuat, pengen selalu berhasil. Dan ketika gagal sekali aja, mereka langsung nyalahin diri sendiri abis-abisan. Mereka ngomong ke diri sendiri dengan kata-kata yang jauh lebih kejam dibanding omongan orang lain. Lu bodoh, lu gak becus, lu emang gagal. Padahal kalau orang lain ngomong gitu, mungkin lu udah marah. Tapi ketika lu ngomong kayak gitu ke diri sendiri, lu terima aja. Itu yang bikin mental lu pelan-pelan hancur. Contoh, lu salah sekali di kerjaan, langsung mikir lu gak pantas ada di sana. Lu gagal sekali dalam bisnis, langsung mikir lu gak layak jadi pengusaha. Bro, lu manusia, wajar salah, wajar jatuh, wajar gagal. Justru dari kegagalan itu lu ditempa. Kalau lo terus terlalu keras sama diri lo gak bakal punya ruang buat berkembang. Belajar maafin diri sendiri. Jangan cuma kasih motivasi ke orang lain, kasih juga ke diri lo sendiri. Lo gak harus sempurna buat berharga. Lo cukup jadi versi terbaik dari diri lo hari ini. Gak pernah cerita atau minta bantuan. Inilah poin paling berat bro. Banyak pria merasa harus menanggung segalanya sendirian. Mereka mikir kalau curhat itu tanda lemah. Kalau nangis itu tanda pecundang. Kalau minta bantuan itu aib. Akhirnya apa? Semua ditahan, semua dipendam, sampai dalam banget. Dari luar senyum, di dalam hatinya hancur. Dan ketika udah gak kuat, kadang yang keluar cuma 2. Depresi parah atau meledak dengan cara yang salah. Lo harus tahu,
Cerita sama orang yang tepat bukan kelemahan, tapi keberanian. Lo nggak kalah jantan kalau lo curhat. Justru itu nunjukin kalau lo manusia, bukan robot. Contoh nyata, ada cowok yang tiap hari kelihatan ceria, tapi ternyata nyimpen depresi sampai akhirnya tumbang. Ada ayah yang kelihatan kuat buat keluarganya, tapi sebenarnya nangis sendirian di kamar. Jangan takut buat cerita. Cari orang yang tepat. Teman, sahabat, pasangan, keluarga, atau bahkan profesional kayak psikolog. Kadang lo cuma butuh didengerin, bukan dihakimi. Ingat bro, bahkan singa pun gak pernah berburu sendirian. Mereka punya kawanan. Manusia juga gitu. Kita diciptakan buat saling menopang. Bro, sekarang lo udah tahu 10 hal yang bisa bikin mental pria hancur. Mungkin dari poin-poin tadi ada yang relate banget sama hidup lo. Mungkin lo sering dibanding-bandingin, mungkin lo sering jadi people pleaser, mungkin lo pernah terjebak masa lalu, atau mungkin lo selama ini nyimpen semua beban sendirian. Gua mau bilang satu hal, lo nggak sendirian. Jutaan pria di luar sana ngalamin hal yang sama. Bedanya ada yang sadar lebih cepat, ada juga yang terlambat sampai akhirnya tumbang. Tapi kabar baiknya, lo masih punya kesempatan sekarang. Kesempatan buat berhenti ngerusak diri sendiri. Kesempatan buat ninggalin lingkungan toksik. Kesempatan buat berhenti jadi pengemis validasi. Kesempatan buat berdamai dengan masa lalu. Dan yang paling penting, kesempatan buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Ingat, cowok kuat itu bukan berarti nggak pernah jatuh. Cowok kuat itu yang selalu bisa bangkit lagi, meski udah jatuh ribuan kali. Jadi mulai hari ini, jaga diri lo, bangun mental lo. Karena sebelum lo bisa jadi pelindung buat orang lain, lo harus bisa berdiri kokoh buat diri lo sendiri. Hidup ini berat bro, tapi lo jauh lebih kuat dari yang lo pikirin.